Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 kemarin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reading learning environment for your language learners, reading and writing. Dari sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan teman saya Putri Mayasari sebagai pemateri ketiga dan Tri Wulandari sebagai pemateri pertama. Kepada saudari kita Tri Wulandari, kami persilakan. Oke, baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang description of course, yaitu deskripsi mata kuliah. Jadi di sini itu dalam deskripsi mata kuliah itu langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang sesuai untuk bayi, balita, dan anak-anak prasekolah adalah untuk memeriksa bagaimana anak-anak kecil itu belajar dan berkembang. Jadi deskripsi pada mata kuliah ini fokus pada menciptakan lingkungan yang sesuai untuk bayi, balita, dan anak-anak. Pentingnya itu memahami bagaimana anak-anak kecil belajar dan berkembang pada setiap tahap perkembangan. Dan di lingkungan awal tempat tinggal anak dapat mempengaruhi arah perkembangan otak mereka. Jadi dan keterbatasan dalam mendapatkan pengalaman sesuai dapat mempengaruhi pembelajaran anak-anak secara permanen. Yang kedua yaitu relevansi kursus. Jadi relevansi tentunya saja siswa akan melibatkan rumah dan masyarakatnya, lingkungan ke dalam kegiatan dalam seperti disebutkan rinciannya dalam latihan. Sebagian besar kegiatan yang diberikan adalah studi kasus. Jadi pada siswa itu diperbolehkan berpikir kritis dalam diskusi kelompok. Jadi pentingnya mengintegrasikan lingkungan sekitar untuk memahami konteks pembelajaran anak prasekolah. Yang ketiga yaitu tentang relevansi kursus. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran. Jadi siswa mampu memahami dan menciptakan lingkungan belajar, pembelajar bahasa mudah dan mengoptimalkan keterampilan membaca dan menulis mereka. Dan yang terakhir yaitu reading, membaca. Jadi sifat membaca itu diperkirakan 122 juta remaja di seluruh dunia buta huruf, dan diantaranya adalah generasi muda. Perempuan mewakili 60,7%, 67,4 juta anak putus sekolah. Jadi pendidikan dasar yang kurang atau tidak ada adalah akar penyebab buta huruf. Jadi membaca adalah keterampilan mendasar bagi pelajar, bukan hanya untuk belajar tetapi kehidupan. Dengan membaca definisi sebagai kemampuan menggambar makna dari halaman yang dicetak dan menafsirkan informasi. Mungkin itu saja dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isi. Baik, bismillah. Terima kasih.
mengembangkan keterampilan membaca. Pengembangan keterampilan membaca mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Karena kita perlu yang pertama, dengarkan sebuah kata sebelum Anda mengucapkannya. Yang kedua, ucapkan sepatah kata sebelum Anda dapat membacanya. Artinya, contohnya misalnya kita dikasih materi dengan topik literasi membaca. Jadi apa yang teman-teman ketahui tentang literasi membaca tersebut terlebih dahulu gitu. Yang ketiga, bacalah sebuah kata sebelum Anda dapat menulisnya. Bagaimana mengeksplorasi membaca dengan anak muda? Strategi literasi dini. Yang pertama, kesadaran fonetik merupakan salah satu kemampuan pendengaran yang mencakup identifikasi bunyi kata dan mengaplikasikannya pada instruksi fonik. Yang kedua ada semantik, merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna tersebut. Yang ketiga ada sintaksis, adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Membangun literasi atau mengembangkan literasi. Di sini yang pertama, memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini untuk membantu siswa menjadi lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang kondusif. Maksudnya adalah situasi yang mengarahkan kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong diskusi dan refleksi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik dari lingkungan. Jadi itu langkah-langkah untuk mengembangkan literasi. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan reading. Ya, ini kan yang sudah saya sampaikan sebelum tadi. Di sini yang kedua, menulis dan mempelajar anak muda. Menulis bisa menjadi kegiatan yang menarik dan menginspirasi bagi pelajar muda. Kemudian the nature of writing atau sifat menulis. Menulis adalah keterampilan yang kompleks untuk dikembangkan dan dikuasai dengan fokus pada keduanya, produk akhir dan langkah-langkah untuk mencapainya. Keterampilan menulis hanya berkembang ketika pembelajar muda diajari cara menulis dan diberikan peluang untuk mempraktikkan keterampilan dan strategi ini. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Putri Mayasari. Padanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai menulis yang sudah disampaikan oleh saudara Susi mengenai why we need to develop writing skill with young learners. Maka kita perlu mengembangkan keterampilan menulis
mengutamakan keterampilan menulis penting karena memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dengan jelas, membangun argumen yang kuat, dan berkomunikasi secara efektif di berbagai konteks. Keterampilan menulis yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ekspresi diri. Yang kedua yaitu teori yang perlu dipertimbangkan sebagian besar dari penulis. Yang pertama, cetakan ide, kata-kata dan frasa yang menggugah pikiran atau brainstorming tentang suatu topik. Jadi di sini sebelum kita menulis, kita harus menyusun brainstorming dulu. Apa saja yang perlu kita tulis dalam penulisan kita. Yang kedua, mengkategorikan dan menunjukkan ide sesuai dengan kebutuhan tugas. Keempat, merevisi draft utama dengan meningkatkan isi dan akurasi. Poin yang ketiga yaitu apa yang perlu kita terapkan sebagai kelompok pelajar muda. Yang pertama, mendorong kolaborasi antar pelajar muda dan memberikan kesempatan selama penerimaan pemikiran. Yang kedua, menyediakan visual atau minta siswa menggambar sendiri untuk memberikan tugas. Misalnya topik harus menarik bagi pelajar muda, misalnya relevan atau memotivasi secara intrinsik. Mendorong kebanggaan dalam mewujudkan tulisannya, misalnya pelajar muda dapat menggambar, membuat aplikasi, beri nilai positif dan memberikan umpan balik dalam bidang konteks dan bahasa. Memberikan kriteria yang jelas dan sederhana serta mendorong self-approval koreksi tulisan tersebut. Setelah melakukan kerja, luangkan waktu untuk berbagi tulisan. Misalnya bacakan contoh tulisan yang baik, dulu mengkoreksi bagaimana tulisan siswa-siswanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka pertanyaan kami membuka sesi tanya jawab satu pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ayo teman-teman, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 6. Ya, silakan. Silakan saudara Irwan dari perwakilan dari kelompok 6.
Saya Irwan saya Irwan mewakili kelompok 6. Saya ingin bertanya, menurut Anda, mengapa menulis bisa meningkatkan berpikir kritis? Ada. Terus? Oh, cuma itu. Iya, ya. Ya, saudara dari Lapis Bekasari, perwakilan dari Agung. Oke, di sini saya akan bertanya, apa hubungan dari lingkungan anak dan kemampuan anak tersebut? Apakah dijamin jika anak yang lahir dari lingkungan yang buruk akan berubah kemampuan lingkungan tersebut? Kemampuan apa? Iya kan berdasarkan reading, writing-nya dulu. Ya, kan jelas apakah itu IUP atau Dua-duanya. Nah, yang kemampuan anak tersebut buruk, kita jelaskan dan jika tidak jelaskan juga. Apa? Hai. Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya cukup sederhana sih, terkait tentang kemampuan reading dan writing itu kan diajar dari kecil. Nah, kira-kira mana yang lebih efektif atau mana yang lebih bagus kita ajarkan writing terlebih dahulu atau reading terlebih dahulu, atau bisa diremix atau bagaimana? Nah, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan anak jika anak tersebut memiliki keterbatasan kemampuan readingnya, kalau dia punya keterbatasan mental. Perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana semantik ini diterapkan pada pembelajaran anak yang mempengaruhi skill reading dan writing-nya? Bagaimana semantik ini diterapkan pada pembelajaran anak yang mempengaruhi skill reading dan writing-nya?
Jadi ya teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irwan. Tadi pertanyaannya, menurut Anda, mengapa menulis bisa membuat berpikir kritis? Meningkatkan. Meningkatkan berpikir kritis. Jadi menurut Anda, mengapa menulis bisa meningkatkan berpikir kritis? Ya, menulis memungkinkan seseorang untuk merangkai ide-ide mereka dengan jelas dan terstruktur. Proses ini memerlukan pemikiran analitis dan pemilihan kata yang tepat, yang pada pasangannya dapat merangsang pemikiran kritis. Selain itu, menulis juga memungkinkan seseorang untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengembangkan argumen secara mendalam. Terus maksudnya bagaimana? Ayo. Menurut saya belum masuk di sini jawaban Anda tadi tentang soal ini. Soalnya ini, mengapa menulis itu bisa meningkatkan berpikir kritis anak atau Untuk soal anak tersebut, ya, ya. kan?
Baik, saya tambah sedikit tadi dari pertanyaan saudara Iwan. Di sini terdapat langkah-langkah atau proses dalam menulis dan termasuk juga ke dalam berpikir kritis tersebut. Di sini yang pertama ada meringkas, melakukan ekstraksi dan menyatakan kembali pesan utama materi. Yang kedua, analisis, yaitu memeriksa materi dengan memecahkan menjadi beberapa bagian dengan melihat setiap bagian dari keseluruhan sebagai unit yang berbeda. Kita menemukan bagian-bagian saling berhubungan. Yang ketiga, mensintesis atau menarik benang merah apa yang telah dirangkum dan dianalisis dan dianalisa dengan menghubungkannya ke pengalaman sendiri, seperti membaca, berbicara dengan lain, menonton televisi dan film, dan menggunakan internet dan sebagainya. Cara ini membuat kita tahu secara keseluruhan dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang dikombinasi dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai kualitas dari tulisan yang kita buat apakah sudah sesuai dengan yang telah kita baca dan pengetahuan kita sebelumnya. Jika kita mencermati dari langkah menulis di atas, maka menulis dari langkah-langkah tadi yang saya baca, maka kita dapat melihat bahwa menulis juga merupakan proses kritis, di mana kita dalam menulis juga melibatkan proses berpikir tingkat tinggi, yaitu
analisis, sintesis, dan evaluasi. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mila, yaitu apakah jaminan jika anak yang lahir dari lingkungan yang buruk akan buruk juga kemampuan akan begitu pun sebaliknya jika iya. Kalau benar buruk dijelaskan, kalau tidak jelaskan. Oke, tidak ada jaminan bahwa anak yang lahir dari lingkungan buruk akan memiliki kemampuan yang buruk. Begitu pula sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat berperan penting, namun faktor genetik, pendidikan, dan pengalaman juga memiliki dampak yang signifikan. Anak memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan mereka terlepas dari lingkungan awal mereka dengan dukungan dan kesempatan yang sesuai. Bisa. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Popi Handayani. Bagaimana semantik ini diterapkan pada pembelajaran anak dalam skill reading dan writing? Sudah kita ketahui bahwa semantik ini merujuk pada makna dalam bahasa. Dalam konteks keterampilan menulis, pembelajaran semantik dapat melibatkan pertama pemahaman makna kata. Anak-anak perlu memahami makna kata yang digunakan dalam tulisan mereka. Penguasaan pemahaman membantu mereka menyampaikan pesan secara tepat. Kedua, mengungkapkan makna. Anak-anak perlu belajar menyampaikan ide mereka dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, mengingat gaya tulisan. Pemahaman semantik juga berkontribusi pada pengembangan gaya tulisan anak-anak. Mereka dapat belajar bagaimana menulis kata dan struktur kalimat untuk menciptakan efek tertentu dalam tulisan tersebut. Penerapan semantik dalam pembelajaran menulis membantu anak mengasah kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif, menggunakan bahasa dengan tepat, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Bagaimana kok? Ya. Terima kasih jawabannya.
kelompok kelima ingin bertanya. Belum kubaca. Mengapa skill listening menjadi sangat penting dalam mengajarkan bahasa Inggris? Ah, salah. Kita tidak membahas listening. Kita kan bahas reading sama writing saja. Keterampilan dari berbagai. Jadi saudara Abu, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu saudara Abu tentang manakah yang lebih efektif, reading atau writing. Bagaimana cara kita Diajarkan terlebih dahulu mana yang bagaimana cara kita mengembangkan potensi jika anak tersebut memiliki keterbatasan. Di sini menurut saya ya, keduanya memiliki nilai yang penting dalam pengembangan potensi anak dengan keterbatasan. Reading dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sementara writing membantu mengasah keterampilan komunikasi dan ekspresi diri. Kombinasi keduanya dapat memberikan manfaat yang lebih holistik. Holistik maksudnya di sini adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, dan kebahasaan serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Jadi kedua-duanya itu sama-sama penting, sama-sama penting untuk kita ajarkan kepada anak. Entah itu writing yang duluan atau reading yang duluan itu sama-sama penting, sama-sama. Jadi kita ajarkan reading, kita ajarkan writing juga. berarti lebih bagus kalau di mix. Terus yang disabilitas itu Tadi kan kombinasi keduanya dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Keduanya memiliki nilai penting dalam pengembangan potensi anak dengan keterbatasan mungkin di mana jadi disabilitas yang memiliki keterbatasan. ya keterbatasan misalnya dia tuli ya apa gitu. Keterbatasan itu misalnya lebih mengenalkan lebih ke karena kan kalau saya kan belum belajar kan, tapi di situ psikolinguistik kan ada pembagian otak-otak itu kan, ada frontal lobe, ada dan lain sebagainya kan. Nah dari masing-masing otak itu kan memiliki peranan penting, ada yang peranan yang membaca, ada yang peranan yang berpikir dan menulis. Nah bagaimana kalau yang memiliki kecacatan di sini? Berarti kalau yang mempunyai keterbatasan begitu kan ya mempunyai sekolah yang khusus gitu. Iya, terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada. Tadi satu pertanyaannya di sini kita tidak membahas listening, tapi reading dan writing. Ulang. Mengapa Mengapa Pak? menciptakan lingkungan belajar yang bisa memaksimalkan Bisa memaksimalkan reading dan writing dan writing reading dan writing. yang memaksimalkan reading dan writing. Ya sih, reading dan writing. Yeay, Apa? Oke. Skill pada yang skill apa? skill pada yang Belum betul. Pak Yu, mengapa apa bagaimana tadi? Mengapa? Karena jawabannya kan
Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bayu. Itu mengapa menciptakan lingkungan belajar yang bisa memaksimalkan keterampilan membaca dan menulis bagi pelajar kita. Jadi di sini untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung keterampilan membaca dan menulis itu penting karena yang pertama itu stimulasi visual yaitu penyediaan buku, poster, dan materi pendukung visual dapat merangsang minat pembaca dan motivasi menulis. Yang kedua yaitu dengan cara berkolaborasi, yaitu mendorong diskusi dan kelompok kerja, meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis dan membaca melalui pertukaran ide. Yang ketiga yaitu akses ke bahan bacaan berkualitas, yaitu membaca ketersediaan beragam bahan bacaan sesuai tingkat kemampuan membaca mereka. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi, itu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis seperti aplikasi e-book atau platform penulis online. Mungkin bisa diterima di mana? Masuk nggak tadi jawabannya? Masuk nggak tadi jawabannya? Ya masuk. Baik, terima kasih teman-teman atas kolaborasinya, atas partisipasinya, bertanya, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan banyak sekali kekurangan kami tadi. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.